Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi video yang kemarin, yaitu ANAFA 2 jalan. Kita akan lanjutkan untuk pembahasan ANAFA 2 jalan untuk uji selanjutnya kalau dalam uji ANAFA itu ternyata ada perbedaan, karena pada sebelumnya telah kita bahas bahwa antara perlakuan dan baris, antar perlakuan baris itu tolak Hano, berarti ada perbedaan, dan antar perlakuan pada kolom itu ada perbedaan, ya, jadi tolak Hano. Sebelumnya kita mulai dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, karena ada perbedaan, maka kita harus mengerjakan uji lanjut, yaitu uji Skeve, di mana ya untuk yang ketiga, interaksi itu terima Hano, artinya tidak ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, berarti sebenarnya tidak perlu dilanjutkan. Tapi agar tahu buktinya kenapa, nanti akan kita bahas selanjutnya. Oke, kemudian uji selanjutnya itu Skeve, yaitu ada dua tadi, ya, antara baris dan kolom, ya. Untuk kolomnya kan ada A, B, C, ada 3 metode dan 3 variasi kelas, kan, ada 3 metode dan 3 variasi kelas, ya. Berarti untuk hipotesisnya dapat kita lakukan untuk uji perbedaan untuk mu A dan mu B, metode A, metode B, rata A dan metode B, kemudian A dengan C, B dengan C. Kemudian untuk kelasnya, kelas 1 dan 2, dan kelas 1 dan 3, dan 2 dan kelas 3. Ya. Jadi berapa ini? Ada 6 variasi, hipotesanya, Hanonya, kalau sama berarti tidak ada perbedaan, tapi kalau berbeda berarti ada perbedaan. Sehingga langkah keduanya kita adalah menghitung rata-rata masing-masing metode dan variasi tersebut, ya. Kalau kemarin belum kita hitung, maka kita hitung. Kita akan masuk ke Excel-nya, ya. Saya besarkan Excel-nya. Ini kan kemarin kita sudah hitung, ya. Nah, ini kan pekerjaan kita kemarin sampai kita bisa menghitung ini, ya, nilai F-nya, sehingga duanya ada perbedaan, ini ada perbedaan, ya. Nah, ini ada perbedaan, yang terakhir interaksinya tidak ada perbedaan. Nah, sekarang kita hitung dulu rata-rata dari masing-masing selnya, ya, masing-masing untuk baris dan kolomnya. Kita copy dulu. Di sini jumlahnya belum dihitung, ya. Jadi kita harus membuat rata-ratanya, yaitu kita buat tabel, ya, tabelnya dari metode A, B, C, kemudian kelas 1, 2, 3, ya, ditambah jumlah dan rata metodenya. Nah, untuk menghitung rata-ratanya kan jumlahnya di atas sudah ada, tinggal kita menghitung rata-ratanya, yaitu sama dengan, jadi yang kita bandingkan rata-ratanya, ya, ini sama dengan, kita cari selnya yang A1, metode A kelas 1. Ini berarti. Klik ini, kemudian kita kasih tanda bagi, kemudian kita enter. Ya. Enggak mau. Belum pas artinya. Dibagi, rata-ratanya berapa? Di sini ada nggak N-nya? Oh, belum ada. Berarti N-nya kita hitung 1, 2, 3, 4, ada 4. Ya, ada 4 data. Nah, gini. Ya. Kemudian yang metode B-nya sama dengan, kita ambil selnya ini kita bagi sama dengan 4, sama. Kemudian selanjutnya yang C sama dengan, kita ambil selnya, letakkan kursor di selnya 17, kemudian kasih tanda bagi 4. Ya, bagi 4. Ini, ya, mungkin ini bisa dilihat di sini. Nah, ini bagi 4. Kemudian kita enter, ya. Semua, ya, sama dengan
Kemudian kita letakkan kursornya di 25, pasangannya dibagi 4. Oh, tadi lupa baginya dibagi 4, belum diantar tadi. Kemudian sampingnya sama dengan 15 dibagi 4, enter. Ya. Selanjutnya sama dengan ini dibagi Excelnya dulu. Tadi mana ya? Saya ke berapa tadi? Oh, ke terakhir. Ini dibagi 4, enter. Kemudian yang kelas 3 untuk metode A, ini 30 dibagi 4, enter. Kemudian sama dengan lagi kelas 2 metode B, ini bagi 4, enter. Kemudian sama dengan 18 dibagi 4, enter ya. Ini. Nah, setelah itu ini saya hapus dulu. Dari mana asalnya biar nggak bingung. Nah, ambil ya. Nah, ini kita jumlah. Jumlahnya gampang, kita blok aja semuanya ke bawah. Kita lebihkan kemana? Ke bawah kan jumlah kosong kan. Langsung ke kanannya juga kita jumlahkan kan. Nah, jadi kita langsung menjumlah ke bawah dan ke samping. Baru kita cari ini. Ya. Ini sigma di pojok kanan, kita klik di sini. Nah, udah keluar jumlahnya ya. Jumlahnya udah keluar. Ini sebenarnya dapatnya dari mana ini? Ini adalah sama dengan rata-rata dari ketiganya, sama dengan ini toh. Jumlahnya ini kan dibagi berapa tadi? Ada 3 toh isinya. Bagi 3 ketemu ratanya. Begitu. Ini sama. Misalkan ini saya hapus. Ini juga sama. Saya hapus misalkan. Ya. Kita tarik ke kanan. Sudah ketemu. Kemudian ini sama dengan ini kan. Dibagi 3, enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Sudah. Nah, ketemu ya. Nah, ini sudah ketemu rata-ratanya. Kemudian masih ingat rumusnya untuk uji Skeve ya? Oh, ya, Mbak salah. Uji Skeve tadi mana ya? Ini. Nah, uji Skeve-nya tadi udah cocok ya? Belum dilihat cocok apa enggak? Nah, kita cocokkan. 675 sama kan? Ini sama dengan ini ya, sama kan? Oh, rata-ratanya udah kan 6,83 itu. Ya, udah dibulatkan. 2 angka di belakang koma ya. Kemudian rumusnya uji F-nya itu kan kedua-duanya misalkan F hitungnya antara A dan B berarti A dikurangi B. Nah, ya. 6,75 kurangi 85. Kelihatan enggak ya ini? Nah, ini kan 683 ini kan. Mana A dengan B. Oh, ini A dengan B itu yang bawah. Di bawah ini kan A-nya ini 683, yang ini 633. Ya. Dikurangkan, kemudian baru ini ada kecil dikuadratkan. Kemudian dibagi RKG-nya kali ini. Ya. Nah, yang mudah itu kita buat kolom-kolom ya. Kolom ini dulu, kolom pengurangan, kemudian kolom kuadrat, kemudian kolom RKG-nya, kemudian kolom perpernya, kemudian kolom operasinya, baru yang terakhir. Ya. Nah, kita buat ini. Ini saya hapus dulu. Hapus dulu. Nah, ini ya, misalkan A dengan B. Ya, A dengan B.
Misalkan tadi A dengan B, berarti selisih antara ini sama dengan selisih antara A dan B. A dan B itu jumlah akhir ya, bukan yang di dalam. Kalau di dalam itu interaksinya, tapi karena ini antara kolom A dan B, metode A dan B ya jumlahnya, berarti ini ya rata-ratanya tadi 6,8, ini klik gini, dikurangi, klik selnya di sini, kemudian kita enter. Ya. Nah, kuadrat, nanti kan ada rumusnya kuadrat ya, saya ambil dulu aja rumusnya biar nggak lupa. Salah. Ini benar nggak dikat ya, jadi apa salah itu ya udah nggak apa-apa salah. Proses kan, ini saya copy, Ctrl C, minimasi di mana nih? Ini kita letakkan di sini aja rumusnya biar kelihatan prosesnya. Nah, berarti ini kurangkan dulu. Setelah itu kuadrat selisih. Nah, dikuadratkan. Berarti ini kuadrat kan berarti sama dengan ke selnya dulu. Kemudian tanda caping adalah shift 6. Nah, gini 2. Enter. Kan? Gitu. Kemudian setelah itu apa? RKG. Letakkan di sini kita cari kolom RKG sama dengan RKG-nya kan sudah dihitung di ini RKG. Ini kan RKG. Kemudian sama dengan itu kita enter. Nah, udah ketemu. Sekarang 1/n per 1/n. Satu ini ada berapa n? Ada 12 kan? Kan 4 sel. 4 tambah 4 tambah 4 kan ada 12. Berarti ini sama dengan dalam kurung 1 dibagi 12. Kalau bingung tutup kurung. Kemudian dijumlah dalam kurung 1 dibagi 12 lagi. Kan sama hasilnya. Nah, ini kita enter. Nah, udah ketemu ya. Kemudian sel kedua. F hitungnya berarti ketemu ini. Ini tadi rumusnya apa dulu? Sama dengan ini kan copy tadi. Ini yang atas hasil kuadrat tadi mana ini kan? Ini kan ya hasil kuadratnya kan itu. Berarti ini dibagi, matematiknya nulisnya jangan salah ya, dibagi ini RKG ya, dalam kurung karena ada 2 ya, RKG kali hasilnya jumlahan tadi ini kan sampingnya tadi ya, kali berarti E94 E94 tutup kurung, kita enter. Nah, itu hitungnya. Sekarang A dengan C. A dengan C berarti sama dengan A-nya berapa? Ini. C-nya berapa? 4. Kita enter. Ya. Ke bawah. Nanti kita tinggal copy aja mudah. Yang ini B dengan C. Berarti sama dengan B 6. Ini kan dikurangi C-nya 4,8. Kita enter. Kemudian kelasnya. Kelas itu yang sini. Kelasnya yang ini ya. Kelas 1, 2, 3, berarti jumlahnya kan ke kanan. Berarti ini yang kita ambil. Yang kita ambil ini. Ya. Nah, sekarang sama dengan 1 dan 2. Berarti 6,5 dikurangi yang kedua. Kita enter. Ya. Kemudian sama dengan 1 dengan 3. Berarti yang ini jumlah 6,5 dikurangi 3, 5,9. Kemudian kita enter. Kemudian yang terakhir 2 dan baris kelas 2 dan kelas 3. Berarti 4 ini dikurangi 3. Kemudian kita enter. Nah, setelah ini baru negatif enggak apa-apa. Berarti kalau negatif lebih bagus yang kedua ya. Jadi sekarang kalau kopinya gampang, udah pintar, nggak usah di copy paste, tapi cukup ditarik. Salah kelebihannya. Nah, ini hasilnya. Kemudian RKG-nya ini sama. Ya, sama ya. Nggak mau ditarik.
Berarti ini pakai copy karena nggak ada programnya di situ. Copy tinggal di blok. Ya, kopinya pakai Ctrl C, kemudian misalnya di blok karena sama. Maaf, sama dengan ini ya, sekalian aja ini copy, kemudian copy, Ctrl C, kemudian kita blok ini. Ctrl V. Dah. Oh, enggak mau dia. Oh, ini nggak mau di copy, ini harus proses sama dengan gini ya. Atau kalau mau bisa rumus kayak gini. Ini kasih tanda dolar. Ini juga dolar. Nah, dia sama ya. Oh, ini sudah keluar tadi. Nah, ini ya. Jadi pakai tanda dolar. Ini. Dikunci artinya, di copy sama. Tapi kalau nggak bisa ya nggak usah pakai dolar, ini dihapus. Pakai dolar, ini aja Ctrl C, kemudian ditaruh di sini, di blok, kemudian Ctrl V. Ya udah. Oh, enggak mau dia. Enggak mau karena proses ini sama dengan tadi, sama dengan atasnya. Sama dengan atasnya. Klik atasnya. Itu juga enggak apa-apa. Ya. Sama dengan atasnya. Cuma ya harus taten sama dengan sel atasnya. Sama dengan sel atasnya. Selesai. Nah, ini tadi kan prosesnya. Prosesnya tadi. Kalau ini di copy bisa tarik. Dia akan proses. Nah, ketemu F-nya ya. Udah selesai ini F-nya. Nah, kita lihat di penjelasan pakai tadi ya. Nih. Nah, udah ketemu. Ini satu-satu tinggal masukkan ya, dituliskan dalam rumus. Tapi mengerjakannya di Excel satu kolom aja. Nah, udah ketemu di sini. Kalau ketemu ini, kita lihat untuk menginterpretasi analisis sel antara sel baris dan kolom sama, maka daerah kritis penentuan sama hasilnya seperti bawah ini. F untuk penentuan daerah kritis karena ini adalah dua jalan, berarti beda dengan kemarin yang uji skv-nya yang pakai satu one way ANOVA ya, satu jalan. Ada perkalian di sini P-1 kali P-1, kalau yang ANOVA kan enggak, yang one way ANOVA kan enggak ada. Jadi ada P-1 dan H-1. Kalau H-nya dan P-nya enggak sama ya. Kalau sama nih itu kan sama, tiga metode dan 3 kelas. Jadi P-1 3-1 ya. 3 kurang 1 kan 2. Kali F-nya itu alfa, K-1, N-PQ. K-nya adalah, K itu P maksudnya, ini bukan, ini maksudnya P ya, bukan K. Wah, ini bingung. P ya, ini P dikurangi 1 dan ini H. Rumus awal itu. Yang dipakai di ANOVA belum saya hapus ya. P-1, 3 kurangi 1, kemudian N-nya 30, ya 30, kemudian PH-nya 3 kali 3, ya ini, jadi untuk 2 kali, F untuk alfa 5% dan 3 kurangi 1, 2, dan 30 kurangi 9, 21. Jadi kita cari pada tabel F dengan taraf kesalahan 5%, pada V1 dan V21. Saya bukakan, belum saya buka ya. Ingat-ingat 5%, 2 dan 21. 2 dan 21. Tabelnya kebuka enggak ya? Oh, ini ada. Tabel 2 dan 21. Nah, ini 2, 21 berarti ini.
2 dan 23,47. Mana dia? Hilang. 3,47 ya tadi ya. Kemudian kalikan 2, jadi 6,94. Maka masukkan daerah kritisnya ini. Jadi harus kurang dari ini atau lebih dari ini ya. Nah, F hitungnya berarti tadi udah ketemu, udah dihitung kan. Nah, ini dimasukkan di tabel ini. Ya, tabelnya dimasukkan sini. Nah, ini dimasukkan ya, 0,678. Dimasukkan sini 20,504 ya. Pembulatannya hati-hati, harus benar ya. 5, angka 5 ke atas dinaikkan. 4 ke bawah tetap ya, bukan turun tapi tetap ya. Kemudian F tabelnya tadi ketemu ini. Kita bandingkan. Nah, ini berarti masih lebih kecil, berarti H0-nya diterima. Ini lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih kecil, lebih kecil. Berarti yang ditolak hanya ini. Hanya metode A. Antara A dan C itu ada perbedaan, antara B dan C ada perbedaan. Ya, jadi A dan C ada perbedaan, B dan C ada perbedaan. A dan B tidak ada perbedaan. Artinya kalau dia tinggi berarti A dan B itu sama-sama baik. Artinya ini C sudah kelihatan nih berbeda dengan A dan B, tapi dia sepertinya paling rendah. Ya, sepertinya. Rata-ratanya kita lihat, rata-ratanya C itu berapa? Oh ya, paling rendah ini. Saya lihat di Excel-nya ini. Nah, ini yang paling rendah kan 4. Berarti yang A dan B sama-sama baik. Tidak ada perbedaan, tapi yang C itu berbeda dengan yang lain. Artinya dia paling jelek. Ya. Jadi A dan B yang bagus. Itu kemudian kelasnya antara kelas 1 dan 2 ini ada perbedaan. Kalau untuk penerapan di kelas 3, kelas 1 dengan kelas 3, kelas 2 dan 3 tidak ada perbedaan, sama-sama baik. Hanya di kelas 1 dan kelas 2 aja yang ada perbedaan. Kita lihat apa di mana ini perbedaannya. Oh, yang paling bagus ternyata di kelas 1 ya. Apa mungkin masih manut-manut ya. Itu ya. Jadi yang kelas 2 dan kelas 3 rata-ratanya hampir sama memang ya. Jadi yang paling bagus di kelas 1. Itu udah kelihatan. Nah, untuk sel-selnya tidak kita lakukan uji Skevik karena tadi H0-nya diterima. Tapi kalau kita buktikan ya, untuk masing-masing sel bisa kita buktikan di sini. Misalkan sel-selnya tadi kan ini kan, yang ini. Ini saya ambil yang tengah aja. Nah, kita amati aja di sini. Ini ambil tengah aja. Kalau kita uji per selnya, ya tadi sama caranya kan, A1, C1. A1, C1, artinya A1 dengan A1 ini dengan C1. Yang B enggak, karena yang tengah itu enggak, yang kita ambil yang C ya. Itu ya, kita coba aja yang A dan C ya, karena ada perbedaan tadi ya. Kalau AB kan enggak ada perbedaan, jadi A dan C atau B dengan C ya. Sebenarnya itu kita buktikan aja yang A dengan C aja. Nah, setelah kita selisihkan, kita kuadratkan, pakai RKG, per N, udah tahu tadi caranya, F hitungnya sekian ini. Nah, daerah kritisnya beda. Kalau sel itu ya bukan lagi P-1, tapi kali P-1 kali H-1 ya, sehingga hasilnya nanti ketemu kritisnya ini. Nah, ya 8. 2 kali 2 kali 2. Berapa? P-1. Rumusnya mana rumusnya? Oh, ini rumusnya PH-1. PH-nya berarti 339 kurang 1, 8. Ya. 8 kali ini ketemunya ini. Tinggi banget. Ya, tinggi sekali. Sehingga kalau kita lihat di sini dengan tabelnya, itu sangat kecil, apa namanya, sangat ini ya,
kalau F hitungnya ini, nah hitungnya tadi, dan F kritisnya 19, jadi akhirnya semuanya adalah nolnya diterima, artinya tidak ada perbedaan. Ya. Sehingga dapat kita simpulkan, sampai tadi sudah saya kilas-kilas dan bayangkan tadi ya, metode A sama baiknya dengan metode B. Ya. Metode A lebih baik daripada metode B, lihat rata-ratanya. Ya, tapi tipis gitu ya, artinya hampir-hampir sama sebenarnya A dan B sama-sama baik, tapi kalau rata-ratanya masih bagus di A. Tapi banyak dipengaruhi macam-macam ya. Kemudian metode B berbeda dengan metode A dan B. Metode C paling tidak efektif dibandingkan metode lainnya. Dan metode C yang paling rendah efektivitasnya dengan melihat ratanya. Ya. Kemudian penggunaan metode A dan B sama baiknya untuk kelas 1, 2, dan 3. Namun metode C paling rendah efektivitasnya dengan melihat ratanya. Bisa ditambah lagi tadi, kelas 1 memiliki rata-rata paling tinggi, kelas 2 dan 3 memiliki rata-rata yang hampir sama. Sehingga metode itu diterapkan di kelas 2 dan 3 sebenarnya kurang efektif. Ya. Hanya efektif di kelas 1 untuk metode A dan B terutama gitu. Jadi bisa ditambah sendiri dengan analisanya. Jadi begitu, demikian untuk ujian CV, ada kurang lebih mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Oke, terima kasih. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.